Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kayena sangwaro sadhu sadhu wacaya sangwaro. Manasa sangwaro sadhu sadhu sabhata sangwaro. Sabhata sangwuto bhikkhu. Sabha dukkha pamuccati. Sangha yang saya hormati, Bapak Dirjen Bimas Buddha yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Cornelis Wowor, salah seorang pendiri Sangha Theravada Indonesia yang juga hadir di hadapan kita. Para Tasilani, sudah tentu samanera semuanya, para pandita, semua ibu, bapak sekalian, dan saudara-saudara yang berbahagia. Hari ini, sore hari ini juga, petang hari ini juga, 37 tahun usia Sangha Theravada Indonesia. Dilahirkan 37 tahun yang lalu pada menjelang petang hari di Wihara Tanah Putih Semarang pada tanggal 23 Oktober 1976. Dilahirkan oleh 5 orang biku, dan malam hari ini di antara para pendiri itu hadir Bapak Cornelis Wowor di tengah-tengah kita, satu-satunya saksi kelahiran Sangha Theravada Indonesia, karena Pak Wowor juga yang melahirkan Sangha Theravada Indonesia pada waktu itu sebagai biku yang tertua, Biku Agabalo. Kami semua termasuk saya sendiri tidak menyaksikan peristiwa yang penting 37 tahun yang lalu itu.
Petang hari ini genap 37 tahun. Sekaligus kami para biku beserta dengan ibu bapak dan saudara-saudara melakukan puja sehubungan juga dengan 100 tahun usia Yang Mulia Somdet Nyana Sangwara Sanggaraja yang tepatnya pada tanggal 3 Oktober yang lalu. Bukan satu kebetulan, Ibu Bapak dan Saudara, kalau peringatan 37 tahun kelahiran Sangga Theravada Indonesia menjadi satu dengan peringatan 100 tahun usia Yang Mulia Somdet Nyana Sangwara Sanggaraja. Banyak yang belum mengerti dan mungkin tidak mengerti sama sekali. Tidak hanya umat, tetapi juga sebagian besar para biku, para samanera, atasilani, dan para pandita. Siapakah Yang Mulia Somdet Sanggaraja, Somdet Nyana Sangwara itu? Mengapa kita memperingati kelahiran beliau yang ke-100 pada sore hari, petang hari ini? Yang Mulia Somdet Nyana Sangwara Sanggaraja adalah upajaya yang mentasbihkan, yang memimpin sangga pada waktu pentasbisan sebagian besar para biku pendiri Sangga Theravada Indonesia dan juga para biku-biku kemudian, Bante Sukemo, Bante Subalaratano, Bante Dhamma Wicayo, Bante Dhamma Subo, Bante Utamo, Bante Joti Dhammo, demikian juga saya sendiri, sampai kalau tidak salah sampai dengan Bante Jutaliko. Ibu, bapak, dan saudara, kalau para biku kemudian ditasbihkan oleh Bante Sukemo, ada juga yang saya tasbihkan. Bante Sukemo dan saya menjadi upajaya. Maka para biku kemudian yang ditasbihkan di Indonesia, yang Bante Sukemo atau saya menjadi upajaya, sebenarnya terhadap Yang Mulia Somdet Nyana Sangwara Sanggaraja, terhadap beliau seperti dalam tanda petik kakek guru yang mentasbihkan. Yang Mulia Somdet Nyana Sangwara mentasbihkan Bante Sukemo, memimpin sangga mentasbihkan saya, dan Bante Sukemo serta saya mentasbihkan biku-biku yang lain. Maka terhadap biku-biku yang kami lahirkan itu, menganggap Yang Mulia Somdet seperti kakek guru. Biasanya cucu itu lebih dekat pada kakeknya ketimbang pada ayahnya. Tetapi cucu-cucu murid di Indonesia mungkin tidak mengenal kakeknya, justru karena kakeknya berada jauh di Thailand. Apalagi dekat, mungkin tidak mengenal karena tidak pernah bertemu.
Untuk itulah kami mempunyai kepentingan untuk menjelaskan sekarang kepada para biku, para samanera atas silani, kepada ibu, bapak, dan saudara-saudara. Pada masa itu ada kesalahpahaman. Mengapa Sangga Theravada Indonesia seperti berkiblat kepada luar negeri, mengirimkan biku-biku untuk ditasbiskan di Thailand? Kami menjelaskan, ibu, bapak, dan saudara, tidak mungkin kami mentasbiskan diri sendiri menjadi biku. Karena pentasbisan biku harus dilakukan oleh sangga. Tetapi tidak mungkin sangga mentasbiskan kalau tidak ada upajaya yang mempunyai hak, yang diberikan oleh sangga, yang qualified untuk mentasbiskan biku. Sebaliknya tidak mungkin seorang upajaya sendirian mentasbiskan biku, kecuali mentasbiskan samanera. Kalau tidak ada jumlah quorum minimal sangga. Sulit pada waktu itu orang mengerti penjelasan ini. Mengapa berkiblat ke Thailand? Mengapa mengirim murid-murid ditasbiskan di luar negeri? Di mana kepribadian Sangga Theravada Indonesia? Kami bersabar. Jumlah kami pada waktu itu tidak banyak, saudara. Para biku masih muda-muda. Menurut Vinaya, seorang upajaya yang berhak memimpin sangga dalam pentasbisan biku harus 10 tahun menjadi biku. Usia kami belum genap 5 tahun. Bahkan di negara Buddhis, seorang upajaya harus 20 wasa. Setelah jumlah kami menjadi banyak, dan para biku cukup wasa meskipun belum 20 wasa. Pada waktu itu Bante Sukemo baru 10 wasa. Sangga bersepakat, Sangga Theravada Indonesia bukan sangga luar negeri, bersepakat mengangkat Bante Sukemo menjadi upajaya kita yang pertama. Pentasbisan biku harus ada uposatagara atau sima. Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya adalah sima yang pertama. Pada saat itulah kemudian kita bisa melahirkan biku-biku sendiri. Oleh Sangga Theravada Indonesia sendiri, di tanah air sendiri, di sima di tanah air sendiri oleh putra-putra bangsa Indonesia sendiri. Keuletan dan kesabaran, saudara, semuanya tidak mungkin sekaligus jadi. Apapun yang kita lakukan, kesabaran dan keuletan menerima cercaan. Tetapi tentu tidak pada tempatnya saya berbicara cercaan pada waktu itu. Kalau saudara ingin mendengarkan lebih jelas cercaan apa, silakan bertanya kepada Pak Wowor. Kalau Pak Wowor masih mau cerita. Saya pernah bersama Pak Wowor mendengar cercaan dan menerima itu dengan kesabaran.
Ibu, Bapak, dan Saudara, kalau malam hari ini Ibu, Bapak, dan Saudara melihat para biku kita sebanyak ini, meskipun yang hadir hanya sepertiga, dan samanera sebanyak ini, atasilani sebanyak ini, hampir semua sarjana, sangat mengharukan. Saya tidak pernah memikirkan 30 atau 37 tahun yang lalu Ibu, Bapak, dan Saudara, sekarang kami melahirkan biku-biku sendiri di sima kami sendiri. Sekarang kami mempunyai 2 sima di Malang. Biku-biku lahir setiap tahun. Pabaja Samanera mungkin lebih dari 10 kali. Dan setiap angkatan sekitar 40 Samanera, belum atasilani. Sekitar 400 Samanera setiap tahun kami didik. Wihara-wihara besar bermunculan. Semua dilakukan dengan keuletan dan kesabaran. Ibu, Bapak, dan Saudara, oleh karena itulah Sangga Theravada Indonesia ini adalah kelanjutan dari sangga yang didirikan oleh Sang Buddha. Karena seorang umat Buddha tidak bisa mentasbihkan, mengangkat dirinya sendiri sebagai biku tanpa melalui sangga. Ibu, Bapak, dan Saudara, justru sejak awal 2 bulan setelah mencapai pencerahan, tidak lama, Guru Agung kita mendirikan sangga yang anggotanya 5 biku, yang mulia Kondanya Badia Wapa, Mahanama, dan Asaji, dan Guru Agung kita sendiri. Sangga itulah yang membuat agama Buddha bertahan. Banyak pandangan-pandangan, banyak pemikiran-pemikiran, banyak aliran-aliran. Kalau pemikiran-pemikiran itu, kalau pandangan-pandangan itu tidak hidup di dalam komunitas, hanya dikembangkan perseorangan, bukan oleh satu institusi, pandangan seperti apapun baiknya tidak mungkin akan bertahan. Kadang-kadang penganutnya, pengikutnya, mendirikan institusi kemudian, mendirikan lembaga kemudian, sehingga pandangan keyakinan itu bisa bertahan. Tetapi Guru Agung kita mendirikan institusi, mendirikan sangga 2 bulan setelah mencapai pencerahan. Kalau saudara merenungkan ini, memang Guru Agung kita maha sempurna. Agama Buddha bisa bertahan karena ada institusi, karena ada lembaga. Para biku tidak tinggal sendiri-sendiri. Kalau tidak ada institusi, tidak ada lembaga, para biku tinggal sendiri-sendiri. Tidak mungkin agama Buddha bisa bertahan 2600 tahun sejak sangga berdiri. Tepatnya 2601 tahun yang lalu sejak sangga didirikan oleh Guru Agung kita.
Dunia mengakui inilah lembaga keagamaan yang sangat tua. Dan benih demokrasi muncul dari Sangga. Para skolar mengetahui benih demokrasi muncul pada saat Guru Agung kita mendirikan Sangga, di dalam kehidupan Sangga. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi apa gunanya Guru Agung kita mendirikan Sangga? Apakah Sangga didirikan untuk menyebarkan ajaran Guru Agung kita? Untuk menyiarkan Dhamma semata-mata? Tidak hanya itu, saudara. Sangga didirikan untuk memberikan kondisi yang menunjang pada orang-orang yang sudah jenuh dengan kenikmatan duniawi, melepaskan keduniawian, mengerti bahaya kehidupan ini, mengerti penderitaan, dan ingin bebas dari penderitaan. Sangga didirikan untuk menunjang kehidupan seperti itu. Kalau tidak ada Sangga, kami akan disibukkan dengan kehidupan sehari-hari. Mencari nafkah, mencari makan, survive di masyarakat. Kapan berjuang untuk mencapai kebebasan? Sangga didirikan untuk melepaskan mereka-mereka yang sudah ingin terus menuju kebebasan, supaya tidak direpotkan oleh urusan-urusan duniawi. Itulah sebetulnya tujuan Guru Agung kita mendirikan Sangga. Sudah tidak gubris lagi kenikmatan duniawi, mengerti bahaya penderitaan itu, dan ingin berjalan lurus mencapai kebebasan. Sanggalah tempatnya. Kalau bukan itu tujuannya, saudara salah masuk. Kalau masih menginginkan kenikmatan, kemasyhuran, keterkenalan, pujian, apalagi materi, bukan Sangga tempatnya, tetapi kehidupan sebagai upasaka upasika. Sangga didirikan Guru Agung kita untuk mereka yang sudah jelek dengan kehidupan duniawi, melihat bahaya kehidupan duniawi, melihat panjangnya penderitaan, kemudian berjalan lurus untuk membebaskan dirinya dari duka. Itulah tujuan Guru Agung kita mendirikan Sangga. Dan kondisi ini menunjang para biku untuk mencapai cita-citanya kebebasan, maju menuju kebebasan. Seperti semangat Guru Agung kita pada waktu pertama kali mentasbiskan biku. Ehi biku swakata dhammo cara brahmacaryang sama dukasa antakiriyayati. Ada 4 hal di dalam kalimat itu. Yang pertama, ehi biku, datanglah kemari biku. Itu adalah tugas seorang Buddha untuk memberikan bimbingan kepada umat. Datanglah kemari biku, ehi biku, swakata dhammo. Dhamma sudah dijelaskan dengan terang. Tidak perlu mencari cara yang lain. Kalau engkau sudah datang kemari, swakata dhammo, cara brahmacaryang,
jalankan kehidupan suci. Tidak hanya datang, tidak hanya belajar. Yang keempat, sama dukasa antakiriayati sebagai tujuan. Guru Agung kita menyebutkan tujuan pada kalimat yang singkat itu. Sama dukasa antakiriayati. Selesaikan, bebaskan penderitaan secara tuntas. Sama dukasa antakiriayati. Untuk itulah sangga didirikan. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, peraturan-peraturan yang dibuat, yang digariskan oleh guru agung kita. Saya bicara serius saudara, mohon tidak bicara dulu. Bicaranya nanti, Anda mempunyai waktu lebih banyak. Saya akan menggunakan kalimat seirit mungkin, tetapi saya akan menyampaikan hal-hal yang sepenting mungkin. Ibu, bapak, dan saudara. Oleh karena itulah peraturan winaya yang diberikan oleh guru agung kita. Bukan hanya untuk mengatur lembaga. Bukan hanya untuk mengatur organisasi, tetapi cara bagaimana para biku hidup. Cara brahmacaryang untuk menjalankan kehidupan suci. Sama dukasa antakiriayati untuk membebaskan diri dari penderitaan. Bahkan guru agung kita, bahkan di dalam kitab suci dikatakan, seandainya abhidhamma dilupakan, seandainya suta-suta dilupakan, kalau winaya masih dihormati, dan bagaimana menghormati winaya, menjalani winaya, agama Buddha tidak akan tenggelam. Selama winaya dijalankan, agama Buddha tidak akan lenyap. Winaya tidak sekadar mengatur organisasi, cara hidup para biku, dan sekaligus menjaga dhamma. Oleh karena itu, selama para biku menjalankan kehidupan kebikuan dengan baik, tidak hanya dirinya maju menuju kebebasan, meninggalkan penderitaan, tetapi apa yang dilakukan itu sekaligus menjaga dhamma, supaya dhamma tidak lenyap. Mungkin sulit menjaga dhamma dari semua pelosok dunia ini. Paling tidak Sangga Theravada Indonesia menjaga dhamma dari bumi Nusantara ini. Sehingga masih banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat, benefit dari dhamma yang diajarkan guru agung kita. Kalau dhamma sudah hilang, sudah tenggelam, manfaat apa yang akan bisa diberikan oleh masyarakat? Sekarang ibu bapak dan saudara, masyarakat mempercayai Sangga Theravada Indonesia. Kalau Pak Dirjen hadir malam hari ini, pemerintah mempercayai kita, Dirjen mencintai kita, yang sekarang bukan yang dulu-dulu. Benar ini Pak Joko. Ulang tahun Sangga Theravada Indonesia yang awal-awal jarang didatangi Dirjen. Ibu, bapak, dan saudara, apakah yang menjadi perhatian, apakah yang harus dilakukan oleh para biku? Satu, Patimokkha Sangwara Sila, menjaga Patimokkha. Para biku adalah mereka yang hidup sederhana, bukan hanya sederhana pakaiannya, sederhana tempat tidurnya,
tetapi juga sederhana mentalnya. Tidak banyak keinginan, karena keinginan itulah awal penderitaan. Apa yang harus dijalani, apa yang harus dilatih, yang kedua adalah indriya sangwara sila. Menjaga panca indera dalam bahasa Indonesia. Menjaga mata, telinga, ya termasuk handphone segala macam, SMS, Facebook, makanan, dan lain-lain. Yang ketiga, ajiwa parisudi sila. Mendapatkan kebutuhan dengan bersih. Apakah kebutuhan para biku? Jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Pakaian sekadar pakaian, tidak mewah. Saya tidak mengerti kalau satu setel pakaian biku ini 400.000. Saya tidak mengerti bagaimana itu bursa-bursa menjual 400.000. Memang ini satu setel 400.000, ini bukan sederhana ini. Pakaian bapak-bapak mungkin sederhana. Celana pendek, kaos singlet, hem sederhana, sampai 200.000. Tidak sampai. Ini 400.000. Pakaian Anda mungkin 200.000, tapi Anda punya 5 setel. Kami hanya punya 2 setel. Karena itu bursa-bursa jual jubah yang murah saja. Tidak cocok kalau jubah 400.000. Pakaian kita nanti dikatakan bukan sederhana lagi. Kalau umat ingin berdana jubah tidak harus satu set. Sarungnya saja boleh, angsangnya saja boleh. Jubah yang lebar saja boleh, tidak harus satu set. Sehingga yang tidak mampu bisa juga berdana jubah. 400.000 itu gaji setengah bulan. Kalau Anda tidak punya 400.000, tidak bisa berdana jubah untuk pertapa, untuk biku yang melepaskan keduniawian. Mahal sekali, saudara. Para biku berusaha keras untuk memenuhi kebutuhannya yang sederhana. Jubah 2 setel, 1 setel miliknya, 1 setel milik bersama. Makan sehari 2 kali atau sekali. Obat-obatan, tempat berteduh dengan cara yang bersih. Yang diajarkan oleh Winaya. Bagaimana cara mendapatnya? Menerima dana dari umat tanpa minta. Para biku tidak boleh minta kepada siapapun kecuali kepada keluarganya dulu. Atau kepada umat yang sudah menyatakan kesediaan yang disebut pawarana. Selain itu tidak boleh minta kecuali pada keluarganya atau obat atau air putih. Yang keempat, paccaya sanisita sila. Menggunakan 4 kebutuhan dengan benar. Kalau ajiwa parisudi sila mendapatkan bahannya dengan benar, yang keempat menggunakan dengan pikiran yang benar. Menggunakan semuanya itu dengan merenungkan. Apa gunanya jubah? Apa gunanya saya makan? Apa gunanya saya tinggal? Apa gunanya menggunakan tempat seperti ini? Apa fungsinya? Apa fungsinya saya minum obat? Bukan untuk kemewahan, bukan untuk aneh-aneh, tetapi karena kebutuhan untuk menunjang kehidupan sebagai biku, untuk mencapai kebebasan.
Ibu, bapak, dan saudara, kalau 4 yang dilakukan oleh biku ini disingkat seperti yang disampaikan oleh guru agung kita yang ada di Dhammapada. Kayena Sangwaro Sadhu, sangat baik mengendalikan jasmani, perbuatan jasmani. Sadhu Wacaya Sangwaro, sangat baik mengendalikan mulut. Para biku tidak bisa lepas dari masyarakat. Kehidupan biku bukan mengucilkan diri di tengah-tengah hutan. Seandainya para biku tinggal di wihara-wihara di hutan, para biku juga tinggal bersama sangga. Para biku bukan pertapa yang memencilkan diri di hutan-hutan, terpisah dari masyarakat. Tidak, para biku hidup di tengah-tengah sangga. Memang bukan melakukan kejahatan, memang tidak melanggar winaya, tetapi mulut harus dijaga. Ya, sekarang termasuk menjaga SMS segala macam itu, email dan lain-lain. Kalau tidak sangwara, apa yang diucapkan, apa yang ditulis akan menimbulkan masalah di masyarakat. Guru agung kita pernah menjelaskan, Dhamma memang harus dijelaskan dengan benar, dengan jelas, dengan terang, tetapi juga dengan kalimat yang baik, tidak menyakitkan orang lain. Kayena Sangwaro Sadhu, Sadhu Wacaya Sangwaro, Manasa Sangwaro Sadhu, sangat baik mengendalikan pikiran. Karena ucapan dan perbuatan itu datangnya semua dari pikiran kita. Sadhu Sabhata Sangwaro, sangat baik sekali mengendalikan semuanya itu. Perbuatan, ucapan, pikiran. Sabhata Sangwuto Bhikkhu Sabaduka Pamuccati. Kalau biku bisa mengendalikan semuanya itu, sabaduka pamuccati, semua penderitaan akan lenyap. Semua penderitaan, saudara, sabaduka pamuccati akan lenyap. Apakah benar, Bante? Benar, saudara. Mengendalikan perbuatan, mengendalikan ucapan, membersihkan pikiran. Sabaduka pamuccati. Sabhata Sangwuto Bhikkhu Sabaduka pamuccati. Ibu, bapak, dan saudara, inilah sesungguhnya kehidupan para biku. Dan inilah waktu yang tepat untuk menggambarkan kepada saudara, siapakah biku? Siapakah Sangga Theravada Indonesia itu? Para biku memberikan pengabdian kepada masyarakat, mengajarkan Dhamma, ya, tetapi para biku harus memegang komitmennya, cita-citanya semula untuk kebebasan dan integritasnya sebagai biku. "37 tahun yang lalu kami tidak punya tempat tinggal, saudara. Di Jakarta ini biku bonceng di kelenteng-kelenteng. Di kelentengnya Suhu Acong, di Roksi sana. Di rumah-rumah umat. Dalam bahasa yang kasar, boro-boro pusdiklat santi bumi berlantai 3 ada liftnya. Kami tidak pernah berpikir 37 tahun yang lalu
Pak Wawor saksinya. Di zaman dahulu umat yang mencari tanah membangun wihara, kalau sudah jadi dipersembahkan kepada sangga. Sekarang para biku membantu umat membangun wihara, tetapi hanya membantu. Para biku tidak mungkin membangun wihara sendiri tanpa didukung oleh umat. Wihara yang sebesar ini kami bangun dengan integritas sebagai biku. Bante Subala berjuang dibantu oleh para biku anggota Sangga Theravada Indonesia seluruhnya. Sebagai biku, kami membangun gedung ini tidak dengan menjual jimat, saudara. Tidak meramal, tidak dagang. Apakah bisa, Bante? Bisa, saudara. Sekarang Anda duduk di gedung seperti ini. Kami bukan pedagang. Kami tidak melakukan jual beli. Kami tidak bisa meramal. Kami tidak punya jimat. Kami hanya memberikan pendidikan dengan ketulusan hati. Apakah bisa, saudara? Apakah bisa, Bante? Bisa. Inilah proofnya, saudara. Inilah buktinya. Dan tidak hanya wihara ini saja. Wihara besar-besar sekarang berdiri. Kami membangun dengan pendidikan, dengan ketulusan hati. Bukan dengan yang lain-lain. Kami memegang komitmen kami sebagai pertapa. Kami memegang integritas kami. Dan sejarah membuktikan kami mampu. Saudara bisa melihat dengan mata kepala sendiri sekarang. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, saya juga ingin mengajak kepada ibu bapak dan saudara, bangunlah kehidupan ibu bapak dan saudara dengan integritas. Dengan perbuatan yang bajik, dengan hidup yang bersih. Apakah saudara rela menyekolahkan anak-anak saudara, memberikan makan pada anak-anak saudara dengan penghasilan yang tidak bersih? Apakah saudara rela, tega, menyuapi, memberi makan pada anak-anak, menyekolahkan anak-anak dengan perbuatan yang tidak punya integritas? Tidak ada kejujuran, tidak ada ketulusan. Tidak awet, saudara. Saya yakin Borobudur berdiri sekian ribu tahun. Borobudur itu 200 tahun lebih tua dari Angkor Wat. Sampai runtuh-runtuh patung Buddha tidak ada kepalanya, dunia masih menghargai. Bertahan, saya yakin nenek moyang kita membangun dengan integritas. Para biku membangun dengan integritas. Bukan asal comot. Kalau saudara membangun keluarga saudara dengan integritas, akan hidup tentram, saudara. Kegelisahan, penderitaan, kekhawatiran, kita sendiri yang membuat. Menurut Dhamma itu bukan hukuman, bukan cobaan. Kita sendiri yang membuat sebabnya. Wihara-wihara yang dibangun oleh Sangga Theravada Indonesia dengan integritas, saya yakin akan bertahan. Apakah Sangga Theravada Indonesia mendapatkan bantuan dari luar negeri? Tidak, saudara. Pada awalnya mungkin, tetapi sedikit. Sekarang tidak. Dari mana ini semua, Bante? Dari ketulusan hati, dari kebajikan.
dari keyakinan yang dimiliki oleh umat, dari kepercayaan umat Buddha kepada Sangga Theravada Indonesia. Kalau Sangga Theravada Indonesia tidak dipercayai oleh umat Buddha, bagaimana kami membangun seperti ini? Tetapi yang tampak itu sebenar-benarnya bukanlah tujuan mendirikan sangga yang tertinggi. Tujuan mendirikan sangga yang tertinggi kembali pada uraian yang di depan. Bagaimana kemajuan batin para biku? Lebih rendah hati atau lebih sombong? Lebih benar atau lebih tidak karu-karuan? Lebih tulus memberikan pendidikan atau banyak jual jimat? Kemajuan mental para biku itulah sesungguhnya prestasi dari sangga. Tidak hanya fisik bangunan gedung yang tampak. Demikian juga bagaimana perilaku umat Buddha. Kalau perilakunya semakin baik, semakin tulus, semakin tidak menimbulkan masalah, pendidikan yang diberikan para biku berhasil. Tetapi kalau umat Buddha banyak yang mendapatkan masalah, banyak menimbulkan masalah, pendidikan para biku, pendidikan yang diberikan para biku tidak mengenai sasaran. Ibu, bapak, dan saudara, saya akan memberikan satu cerita yang agak menyedihkan. Di satu desa di Jawa Tengah jauh dari Jakarta, ada pemilihan lurah. Belum pemilihan bupati, gubernur. Ada umat kita yang pindah keyakinan, meninggalkan agama Buddha, menjadi berkeyakinan lain. Tiap sore membuat sembahyangan dengan keyakinannya yang baru itu. Orang yang datang diberi sangu 100.000 duit merah itu. Oh, banyak sekali yang datang. Berhari-hari. Kemudian dia mencalonkan diri menjadi lurah. Lalu coblosan, kalah, saudara. Dia sudah kehilangan agamanya yang diyakini, kehilangan uangnya banyak, malu, kalah, hutang. Apakah hidup seperti ini bahagia? Di mana integritasnya sampai keyakinan pun, sadha pun dibuang demi kedudukan, demi materi. Ibu, bapak, dan saudara, bangunlah rumah tangga kalian dengan integritas. Sederhana tidak soal. Sangga mencontohkan membangun gedung ini dengan integritas. Tanah wihara ini, gedung ini, Pusdiklat ini, berapa miliar mungkin? 30 miliar mungkin sekarang. Diberikan, didanakan oleh seorang tua, Pak Pranoto. Ada hadir Pak Pranoto? Orang Jawa mengatakan orangnya tidak berjaji, saudara. Kurus kering. Maaf, ini anaknya duduk di depan. Tapi Pak Pranoto memberikan dengan integritas. Apa pamrih dia? Hanya melakukan kebajikan.
miliaran tanah ini, saudara. Apakah Pak Pranoto ingin mengatur Sangga Theravada Indonesia? Tidak. Dia memberikan, dia berdana dengan ketulusan. Dia punya integritas. Karena Sangga punya integritas. Apakah Sangga membujuk Pak Pranoto? Tidak, saudara. Malah awalnya Sangga itu jual mahal. Dikasih tanah bermiliar-miliar itu enggak minat. Pura-pura, ya bukannya pura-pura. Kalau pura-pura itu artinya mau tetapi seperti tidak mau. Betul-betul tidak mau, bagaimana nanti membangunnya? Tapi yang memberikan setengah memaksa. Kami menerima, kami membangun dengan kewajaran. Saya pernah terlibat beberapa kali malam dana. Pandai jualan? Tidak, saudara. Pandai bikin lotre? Tidak, saudara. Saya hanya mengajar dhamma, memberikan ceramah, menggerakkan, memberikan penjelasan kepada yang hadir bahwa dana yang diberikan untuk membangun gedung ini akan berguna untuk masyarakat. Hanya itu yang kami jelaskan. Dan kami konsisten untuk itu. Sekarang gedung ini sudah jadi. Apakah di zaman sekarang kita bisa hidup dengan kejujuran? Dengan kebajikan, dengan integritas? Bisa, saudara. Kalau kita mau. Dan itu memberikan ketentraman hati pada kita. Itulah yang diberikan oleh Sangga Theravada Indonesia kepada masyarakat. Keteladanan, ketulusan hati, integritas, keyakinan. Dan itulah jalan untuk mencapai kebahagiaan. Membebaskan diri dari kilesa kotoran batin. Mengurangi penderitaan. Menuju kebahagiaan. Anumodana, terimalah penghargaan kami para biku. Selama ini saudara telah mencintai, mendukung, bahkan membela Sangga Theravada Indonesia. Semoga kebajikan ibu bapak dan saudara akan membawa kebahagiaan dan kebebasan bagi ibu bapak dan saudara. Semoga para biku tetap pada komitmen awal mencapai kebebasan, menjadi biku dengan integritas, dan mengabdi kepada masyarakat dengan ketulusan hati dengan integritas. Ehi biku swakata dhammo, cara brahmacaryang sama dukasa antakiriyayati. Datanglah para biku kemari. Dhamma sudah dijelaskan dengan jelas. Jalani kehidupan suci untuk membebaskan penderitaan secara total. Dirgahayu Sangga Theravada Indonesia. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.